Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim, sadaqal Qur'anil karim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, sudah patutlah kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat, karunia, rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, lebih-lebih khusus nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu perintah atau kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala, yakni di mana kita masih dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, sehingga kita masih dapat melaksanakan puasa dengan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah sama-sama kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yang telah membawa kita dari alam kejahilan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dan itulah pantas kita sebagai umatnya setiap saat dan keadaan selalu bersalawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat yang telah diberikan Allah kepadanya akan mengalir terus kepada kita umatnya yang masih istiqomah menjalankan seluruh syariat-syariat yang dibawa oleh beliau. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan tilawatul Quran di bulan suci Ramadan. Di dalam satu ayat Al-Quran Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin." Mana kami telah menurunkan Al-Quran sebagai syifa, obat atau rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di saat kita melaksanakan, mengamalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, membaca Al-Quran dengan tartil, membaca Al-Quran dengan baik, dengan mengharap keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap ucapan huruf yang kita baca Allah akan berikan satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan Allah akan lipat gandakan sesuai dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Al-Quran yang kita baca di luar Ramadan pun Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Bagaimana dengan Al-Quran yang kita baca di bulan suci Ramadan, di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal-amal kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, yakni ayat 185 Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di mana kami telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Maka setiap kita membaca Al-Quran, Allah akan berikan ketenangan dalam hati kita. Allah akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Setiap ada permasalahan, Allah akan memberikan pikiran yang jernih kepada kita dengan dampak daripada positifnya kita membaca Al-Quran. Keutamaan yang kedua, di saat kita mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, serta mentadaburi daripada isi-isi kandungan daripada Al-Quran, maka Allah akan Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat kita pada hari kiamat, di mana tidak ada syafaat selain syafaat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua syafaat yang akan kita dapatkan di hari kiamat nanti. Syafaat yang pertama yang akan diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang selalu mengamalkan sunnah-sunnahnya, akan diberikan kepada umatnya yang cinta akan sunnahnya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahbani
man ahbani kana ma'iyal fil jannah. Barang siapa melaksanakan salah satu sunnahku, berarti dia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku maka dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita di hari kiamat nanti. Pada hari itu tidak ada syafaat di mana manusia dalam keadaan kebingungan, di mana manusia dalam keadaan ketakutan. Bahkan dalam satu riwayat, di saat di hari kiamat nanti seluruh manusia ada yang tenggelam daripada keringatnya, menunggu datangnya daripada berakhirnya daripada hari kiamat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang kedua yaitu melalui daripada bacaan-bacaan Al-Qur'an yang kita baca setiap hari, setiap malam, lebih-lebih pada puasa bulan suci Ramadan. Maka kita sebagai orang muslim, maka kita saling mengingatkan kepada keluarga kita, kepada anak kita bimbing mereka, kita ajak mereka untuk selalu mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran hanya sebagai hiasan-hiasan. Al-Quran dibeli dengan harga yang mahal, akan tetapi dijadikan hiasan-hiasan saja. Akan tetapi Al-Quran kita jadikan hiasan dalam batinia kita. Kita jadikan Al-Quran dalam hati kita. Kita tanamkan kecintaan di dalam Al-Quran. Sebagaimana seorang kekasih mencintai kekasihnya, semakin ia mengingat kekasihnya, semakin mendalam kecintaan kepada kekasihnya tadi. Maka seperti itu pula kita mencintai Al-Quran, mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran dengan ketentuan yang telah Allah perintahkan kepada kita. Maka insya Allah apa yang kita harapkan pasti dan pasti Allah akan berikan, tentunya pada syafaat Al-Quran yang insya Allah kita akan dapatkan di hari kiamat nanti. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, maka kesimpulan dari penyampaian tadi, maka terus kita mengamalkan, menjadikan Al-Quran adalah sebagai adalah suatu kebutuhan bagi kita. Sebagaimana dalam keadaan kita punya masalah apapun, mari segeralah kita berwudu dengan sempurna, kemudian kita ambil daripada Al-Quran, kita baca dengan tertil, kita hayati seluruh kandungan-kandungan Al-Quran, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pahala dan meridhoi segala amal-amal perbuatan kita khusus bulan suci Ramadan. Mungkin cukup sekian apa yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.